Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, yang mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan sepanjang hari ini dalam hidup setiap dari kami. Jika kami boleh ada sampai sekarang ini, itu semua karena anugerah pemeliharaanmu dalam hidup setiap dari kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini yang sama-sama kami renungkan dapat mempersiapkan setiap dari kami, khususnya menjelang peringatan Jumat Agung dan juga perayaan Paskah di hari Jumat dan Minggu ini. Saya menyerahkan untuk firman Tuhan yang akan kami renungkan, berbicaralah kepada setiap dari kami, karena kami siap untuk mendengarkan dan melakukan kebenaran firman Tuhan dalam hidup setiap dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara, saya mengajak setiap dari kita untuk membuka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes pasalnya yang keempat. Ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-14. Yohanes pasalnya yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-14. Kalau kita semua sudah menemukannya, saya mengajak setiap dari kita untuk memperhatikan dan saya akan bacakannya buat setiap dari kita. Yohanes 4, ayat yang pertama sampai 14. Ketika Tuhan Yesus mengetahui bahwa orang-orang Farisi telah mendengar bahwa ia memperoleh dan membaptis murid lebih banyak daripada Yohanes, meskipun Yesus sendiri tidak membaptis melainkan murid-muridnya, ia pun meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Ia harus melintasi daerah Samaria. Maka sampailah ia ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, "Berilah aku minum," sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, "Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria? Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria." Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, 'Berilah aku minum,' niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup." Kata perempuan itu kepadanya, "Tuhan, engkau tidak punya timba dan sumur ini amat dalam. Dari manakah engkau memperoleh air hidup itu? Adakah engkau lebih besar daripada bapa kami Yakub yang memberikan sumur ini kepada kami dan yang telah minum sendiri dari dalamnya, ia serta anak-anaknya dan ternaknya?" Jawab Yesus kepadanya, "Barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal." Saudara, diabaikan itu adalah hal yang saya yakin Anda dan saya tidak ingin untuk kita alami dalam hidup ini. Sebagai manusia kita memiliki natur, memiliki kecenderungan bagaimana kita ingin supaya orang lain itu memperhatikan hidup kita. Bahkan hal ini dapat kita lihat sejak seseorang itu masih bayi. Bayi itu selalu ingin diperhatikan. Dan ketika dia tidak mendapatkan perhatian, ketika orang-orang yang ada di sekitarnya itu tidak memperhatikan dirinya, maka ia akan mencari cara bagaimana caranya supaya orang-orang yang ada di sekitarnya itu memperhatikan dirinya. Nah, ada beberapa waktu yang lalu itu saya melihat sebuah postingan di IG yang sangat menggambarkan hal tersebut, menggambarkan kebenaran hal ini. Postingannya berbunyi demikian, "Bukan nakal, tetapi anak mencoba untuk bilang, 'Apakah kalian memperhatikanku?' Caranya dengan melempar benda, memukul saudaranya, berlari sambil tertawa-tawa, berteriak." Jadi postingan ini menunjukkan bagaimana sejak kecil anak-anak itu ingin untuk diperhatikan. Dan ketika ia tidak diperhatikan, seorang anak itu tidak mendapatkan perhatian, maka ekspresinya itu bisa dalam berbagai macam bentuk. Tindakan-tindakan itu semuanya dilakukan supaya orang-orang dewasa yang ada di sekitarnya itu memperhatikan dirinya. Nah, ketika saya membaca postingan ini, saya langsung teringat sama keponakan saya. Namanya itu Noel. Jadi
1 hari sebelum saya menikah itu dia datang ke rumah, main-main di rumah gitu. Nah, ketika di dalam ruangan itu dia lagi main-main. Nah, ada mamanya, ada papanya, dan juga ada engkongnya. Nah, mama, papa, sama engkongnya itu lagi sibuk dengan HP-nya sendiri-sendiri gitu. Jadi sedikit-sedikit ya memperhatikan Noel, tapi terus perhatikan HP-nya juga gitu. Apalagi engkongnya baru dapat HP baru gitu. Jadi lagi belajar pakai HP gitu, papanya ngajarin engkongnya gimana cara pakai HP yang baru ini. Jadi ya sedikit-sedikit diperhatikan, sedikit-sedikit terus mereka semua memperhatikan HP-nya masing-masing. Kemudian suatu waktu dia berdiri, habis berdiri dia jalan ke arah meja rias emaknya. Semuanya berarti ya cuma dia bosan aja duduk gitu. Tapi ketika sampai di meja rias emaknya, yang dilakukan adalah dia langsung ambil peralatan rias emaknya itu terus langsung dibanting. Habis dibanting, papa sama mamanya bilang, Noel enggak boleh kayak gitu, papa mama enggak suka gitu. Jadi dia cuma bilang, oh enggak boleh ya, terus sambil tertawa kayak gitu. Nah, ketika saya membaca postingan ini, kemudian saya langsung teringat, oh iya, Noel ini tuh pada waktu ini tuh ingin untuk diperhatikan karena orang-orang yang ada di sekitarnya, yang ada dalam ruangan itu pada waktu itu fokus dengan HP-nya dan tidak fokus, tidak memperhatikan dirinya. Dan jujur saja kita sebagai manusia, Anda dan saya, kita pasti tidak suka jika ada orang lain mengabaikan kita. Kita suka kalau orang lain itu memperhatikan hidup setiap dari kita. Bahkan kalau misalnya lagi ngobrol-ngobrol aja, terus kita sudah merasa, oh orang ini tidak cocok dengan saya, atau misalnya ketika ngobrol 3 orang, yang si A lebih cenderung ngobrol-ngobrol dengan si B, kita merasa tidak connect, kita merasa diabaikan, kita pasti akan menjauh dari obrolan tersebut. Karena memang kita sebagai manusia naturnya kita tidak suka untuk diabaikan. Nah, ada satu kutipan yang berkata demikian. One of the greatest gifts you can give to anyone is the gift of attention. Salah satu hadiah terbesar yang dapat Anda berikan kepada orang lain itu adalah perhatian Anda. Nah, kutipan ini berisi kebenaran yang sangat nyata di dalam hidup ini. Tidak sedikit bagaimana orang-orang di dunia ini itu mungkin di permukaannya, di luarnya, mukanya itu senyum. Mereka tampil baik-baik saja, tetapi ternyata di dalamnya itu dia adalah orang yang lonely, kesepian, mengalami banyak sekali penolakan dan juga pengabaian. Dan malam hari ini kita akan melihat bersama-sama bahwa pengabaian itulah yang dirasakan oleh perempuan Samaria di dalam firman Tuhan yang menjadi landasan renungan kita malam hari ini. Dan di awal renungan ini saya ingin mengajak setiap dari kita untuk melihat ada 3 alasan kenapa kok perempuan Samaria ini itu bisa mengalami banyak sekali pengabaian, penolakan di dalam hidupnya. Alasan yang pertama, karena ia adalah seorang perempuan. Saudara, orang Israel itu hidup dalam suatu budaya patriarkal. Artinya adalah yang dijunjung tinggi dalam budaya pada saat itu adalah seorang pria. Jadi ketika dalam keluarga itu dilahirkan anak pria, itu menjadi kebanggaan di dalam keluarga tersebut. Wanita itu hanya dipandang sebelah mata saja. Dan kalau misalnya kita memperhatikan ketika kita membaca Alkitab, maka kita akan sadar bagaimana Alkitab yang kita baca, yang kita miliki sekarang itu juga ditulis dengan cara demikian. Yaitu budaya orang Israel pada waktu itu dan mungkin sampai sekarang ini. Kalau misalnya kita membaca firman Tuhan, kita akan memperhatikan bagaimana nama wanita itu sangat jarang sekali disebutkan di dalam sebuah narasi cerita. Contohnya, kalau misalnya kita membaca dengan seksama kisah bagaimana Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Maka catatan 5.000 orang itu dikatakan dengan sangat jelas hanya laki-laki saja. Perempuannya tidak disebutin ada berapa. Itu anak-anak juga tidak disebutin ada berapa. Yang penting ada 5.000 orang laki-laki saja. Dan kemudian kalau misalnya kita melihat catatan silsilah, catatan keturunan dalam perjanjian lama, maka yang disebutkan itu cuma nama laki-lakinya saja, kepala keluarganya aja. Nama wanita itu hampir tidak pernah disebutkan
sama sekali. Jadi perempuan itu bukanlah sosok yang penting dalam budaya Israel pada waktu itu. Lalu yang kedua, dia adalah seorang Samaria. Jadi dia bukan hanya perempuan saja, tapi dia juga adalah seorang Samaria. Ini merupakan double kerugian bagi dirinya ketika dia dilahirkan ke dalam dunia ini. Pada waktu itu orang Israel sangat membenci keberadaan dari orang Samaria. Mereka tidak ingin bergaul, mereka tidak mau bersahabat dengan yang namanya orang Samaria. Karena bagi mereka, orang Samaria itu bukanlah keturunan orang Israel murni. Kenapa demikian? Karena orang Samaria itu bagi orang Israel itu adalah orang-orang yang tidak setia. Mereka menikah dengan orang kafir. Saudara, ingatkah setiap dari kita dengan perumpamaan orang Samaria yang baik hati yang Tuhan Yesus ceritakan? Di akhir kisah tersebut tidak ada yang menyangka bahwa yang menolong itu adalah orang Samaria. Yang menolong orang yang terluka, yang habis dirampok oleh penjahat-penjahat yang menghadangnya di jalan. Orang Farisi, orang Lewi yang sebenarnya diharapkan untuk memberikan pertolongan karena sesama orang Yahudi. Ternyata mereka hanya memberikan harapan palsu saja. Mereka hanya melihat kemudian melewatinya begitu saja. Dan melalui perumpamaan tersebut, Tuhan Yesus tahu bahwa ahli Taurat yang menanyai dirinya, mencobai dirinya itu pemahamannya sesama manusia bagi dirinya ya orang sesama ahli Taurat, sesama orang Yahudi. Tetapi melalui cerita itu Tuhan Yesus mengatakan, loh, orang Samaria ini juga sesamamu. Dia juga harus engkau kasihi. Tapi alasan yang ketiga ini menjadikan dirinya perempuan ini tuh semakin diabaikan dan tidak disukai. Karena dia bukan hanya seorang perempuan, dia bukan hanya seorang Samaria, tetapi dia juga adalah seorang perempuan Sunda. Nah, statusnya yang ketiga ini membuat dirinya ini tuh memiliki penolakannya itu menjadi 3 lapis dan sangat berat sekali kehidupannya itu. Tidak banyak orang Yahudi tidak mau berteman dirinya, tetapi orang yang sesama dengan dirinya, orang Samaria juga tidak mau berteman dengan dirinya. Ingatkah setiap dari kita dengan peristiwa bagaimana ketika ada perempuan sundal yang mendekat kepada Tuhan Yesus, kemudian menyeka kaki Tuhan Yesus dengan minyak dan juga rambutnya. Firman Tuhan menyatakan dengan sangat jelas bagaimana orang-orang Farisi yang melihat hal tersebut langsung berkata, kalau ia mengetahui siapakah perempuan ini, ia sudah pasti akan menjauhi perempuan tersebut. Jadi ini adalah pemahaman orang-orang Yahudi, cara hidup orang-orang Yahudi, orang-orang Israel pada waktu itu. Jadi perempuan ini tuh berada dalam kondisi bagaimana dia mengalami pengabaian, dia mengalami penolakan yang begitu besar di dalam hidupnya. Ya, ketika kita memiliki pemahaman hal ini terhadap status dari perempuan yang ditemui oleh Tuhan Yesus ini, maka kita bisa mengerti, lebih memahami ketika kita melihat keterangan-keterangan yang dituliskan oleh Yohanes di pasalnya yang keempat ini. Khususnya kalau misalnya kita melihat keterangan di ayat yang ke-6. Di sana dikatakan demikian. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12. Saudara, keterangan hari kira-kira pukul 12 ini adalah keterangan yang sangat penting sekali. Hari kira-kira pukul 12 ini merupakan keterangan yang menunjukkan betapa terabaikannya hidup perempuan Samaria ini. Karena memang pada waktu itu, yang pertama budaya waktu itu, tugasnya perempuan salah satunya adalah mengambil air ke sumur. Jadi itu dilakukan oleh semua perempuan. Tetapi waktunya itu pasti kalau mengambil air ke sumur ya di pagi hari, sangat pagi hari sekali ketika matahari belum terbit, masih sejuk-sejuknya udara, ya mereka akan mengambil air di sumur itu. Atau yang berikutnya juga ketika hari sudah mulai sore, nah itu perempuan-perempuan itu pasti juga akan mengambil air ke sumur. Tapi firman Tuhan mengatakan bagaimana perempuan itu datang pukul 12. Perempuan ini itu berusaha mencari waktu di mana tidak ada banyak perempuan yang akan datang. Dia tahu, oke, pukul segini pasti tidak ada orang-orang yang
datang mau menimba air, mengambil air. Maka dari itu dia datang. Kenapa kok dia menghindari hal tersebut? Karena kalau misalnya dia datang, banyak sekali perempuan-perempuan yang lainnya, dia pasti akan merasakan sakitnya diabaikan, atau mungkin tidak diperhatikan, tidak dipedulikan, atau mungkin dia mau mengambil air, tetapi tidak banyak orang yang mau memberikan giliran kepada dirinya, karena memang dia adalah orang yang terabaikan secara sosial. Tapi yang menarik sekali adalah kalau misalnya kita melihat ayatnya yang keempat, di sana dikatakan bagaimana Tuhan Yesus itu harus melintasi daerah Samaria. Pertanyaannya adalah kenapa? Kenapa kok Yesus itu harus melintasi daerah Samaria tersebut? Padahal kalau misalnya kita melihat konteks, melihat sejarahnya, tadi yang saya sudah sebutkan, dia adalah seorang perempuan, Samaria juga perempuan sundal, maka ini bukanlah daerah yang mau dilewati oleh orang-orang Yahudi, khususnya ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Kalau misalnya kita melihat yang kedua, kalau misalnya kita melihat di ayat yang kedua, di sana Tuhan Yesus itu berangkat dari Yerusalem menuju ke Galilea, meninggalkan Yudea dan kembali lagi ke Galilea. Jadi ini tuh kalau orang-orang Yahudi pada umumnya, maka mereka tidak akan melewati daerah Samaria ini, meskipun mereka tahu kok ini adalah jalan yang terdekat dari Yerusalem menuju ke Galilea, jalan terdekatnya yang melewati daerah Samaria ini. Dan mereka tidak mau, karena mereka sangat membenci orang Samaria. Mereka rela mengambil jalan berputar yang lebih jauh untuk sampai ke Galilea, asalkan mereka tidak sampai ke melewati daerah Samaria itu. Tapi firman Tuhan menyatakan dengan sangat jelas bagaimana Tuhan Yesus memilih jalan tersebut. Dan Alkitab menggunakan kata harus. Tuhan Yesus harus melewati daerah tersebut. Kata harus ini menunjukkan bagaimana ada suatu misi ilahi yang sedang akan Yesus kerjakan. Yesus melewati daerah Samaria itu bukan hanya untuk minum air di sumur itu, karena mungkin hari sudah panas dan dia kehausan, bukan hanya itu saja. Tapi Yesus melewati daerah tersebut karena Yesus ingin bertemu dengan perempuan Samaria itu. Yesus ingin berbincang-bincang dengan perempuan Samaria itu. Yesus ingin memperkenalkan dirinya bagaimana dia adalah air yang hidup. Perempuan itu mencari air yang hidup di dalam hidupnya dan Yesus menyatakan dirinya kepada perempuan tersebut. Dan yang menarik adalah kalau misalnya kita baca secara seksama Yohanes pasalnya yang keempat ini, maka kita akan melihat bagaimana yang memulai inisiatif untuk ngobrol itu adalah Tuhan Yesus. Semuanya dari Tuhan Yesus. Topik apa semuanya itu berasal dari Tuhan Yesus. Saya mencoba untuk membayangkan kalau misalnya Tuhan Yesus tidak mulai percakapan dengan perempuan tersebut, Tuhan Yesus tidak minta air supaya perempuan tersebut mengambilkan air bagi dirinya, maka saya yakin percakapan ini tidak akan pernah terjadi. Perempuan tersebut mungkin ketika datang ingin mengambil air, dia cuma akan berpikir, kok tumben ya ada orang cowok, seorang pria duduk di sini, orang Yahudi lagi. Kan biasanya kan orang Yahudi tidak mau melewati daerah ini karena ini adalah daerah yang mereka sangat benci. Siapa pria ini? Tapi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus memiliki sebuah misi ilahi. Tuhan Yesus melewati daerah tersebut dan Tuhan Yesus memulai inisiatif untuk berbincang-bincang dengan perempuan tersebut sehingga akhirnya perempuan Samaria itu dapat mengenal siapa Yesus. Ia dapat mengenal siapakah Mesias yang benar di dalam hidup ini. Saudara-saudara, ketika kita melihat hal ini, maka kita bisa melihat bagaimana inisiatif dimulai dari Tuhan Yesus. Dan bukankah ini yang keselamatan yang telah kita dapatkan di dalam hidup setiap dari kita? Keselamatan itu murni adalah inisiatif Allah bagi setiap dari kita. Tidak ada usaha sama sekali dari manusia untuk mendapatkan keselamatan itu. Keselamatan murni adalah apa yang Allah berikan bagi manusia. Tuhan Yesus telah memberikan keselamatannya
bagi setiap dari kita. Memberikan anugerah keselamatan itu bagi setiap dari kita. Pertanyaannya adalah, apakah yang akan menjadi respon Anda terhadap anugerah keselamatan yang Allah berikan tersebut? Saudara-saudara, kalau misalnya kita melihat selama Tuhan Yesus hidup di dalam dunia ini, ketika dia melayani di dunia ini, maka kita bisa melihat bagaimana ada berbagai macam respon yang diberikan oleh orang-orang. Kalau misalnya kita melihat di Yohanes 3, Tuhan Yesus bertemu dengan Nikodemus. Firman Tuhan silent di pasalnya yang ketiga, yaitu setelah Tuhan Yesus menyatakan tentang kebenaran bagaimana ia harus dilahirkan kembali, firman Tuhan tidak menyatakan respon dari Nikodemus itu seperti apa. Kemudian di pasal yang keempat ini kita bisa melihat bagaimana ada banyak sekali orang-orang setelah mendengarkan cerita, mendengarkan kesaksian, tanda-tanda yang Yesus lakukan. Firman Tuhan menyatakan dengan sangat jelas bagaimana banyak sekali orang Samaria itu yang percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan bagian akhir dari pasalnya yang keempat ini, mereka berkata kepada perempuan Samaria itu, sekarang kami percaya bukan lagi karena apa yang engkau katakan, tapi karena kami telah mendengarnya sendiri, kami telah melihatnya sendiri. Kemudian kalau misalnya kita melihat di Yohanes, di bagian di tengah-tengah di pasalnya yang 10, dia dijelaskan bagaimana ada orang-orang Yahudi yang aslinya percaya sama Tuhan Yesus. Mereka percaya bahwa Yesus itu adalah Mesias, tapi mereka takut untuk menyatakannya karena masih ada hal yang penting yang perlu mereka keep. Kita juga bisa melihat bagaimana ada orang-orang yang mungkin pertamanya percaya kepada Tuhan Yesus, mau mengikut Tuhan Yesus, tetapi akhirnya kecewa dan meninggalkan Tuhan Yesus. Salah satunya kita bisa mengingat bagaimana seorang kaya yang muda, dia datang kepada Yesus, tanya, "Guru, apa yang harus aku lakukan untuk mendapatkan hidup yang kekal, untuk masuk ke dalam kerajaan Allah? Semua hukum Taurat sudah aku lakukan, ini itu semuanya sudah aku lakukan, apalagi yang harus aku lakukan? Apa yang kurang dari hidupku?" Kemudian Yesus berkata, "Jualah segala harta milikmu, kemudian datang ikut aku." Dan orang muda yang kaya tersebut meninggalkan Tuhan Yesus dengan sedihnya karena hartanya yang banyak itu. Bagaimana ada banyak sekali orang-orang yang kagum kepada Tuhan Yesus, tapi ketika sudah mendengarkan, oh ini yang harus aku lakukan kalau aku mengikut Kristus dengan sungguh-sungguh, kemudian mereka menjadi kecewa dan meninggalkan Tuhan Yesus. Tapi di sisi yang lain kita juga bisa melihat bagaimana ada banyak sekali orang-orang yang dari awal mereka sudah melihat tanda-tanda bagaimana mujizat yang Tuhan Yesus lakukan itu, tapi mereka tetap mengeraskan hati mereka. Dan kalau misalnya kita melihat di kisah penyaliban Tuhan Yesus, di situ ada banyak sekali orang-orang yang berkata, mengolok-olok Tuhan Yesus, berkata, "Kalau engkau Mesias, selamatkanlah dirimu." Para prajurit juga berkata demikian, "Kalau engkau Kristus yang kau katakan itu, selamatkanlah dirimu." Mereka berusaha untuk meminta supaya Tuhan Yesus menunjukkan siapa jati dirinya ketika berada di kayu salib itu. Tapi pertanyaannya, apakah mereka akan percaya ketika Tuhan Yesus menunjukkan kuasanya, Tuhan Yesus membebaskan dirinya? Rasanya juga tidak. Karena ketika para prajurit itu sudah melihat bagaimana Tuhan Yesus bangkit, firman Tuhan dengan sangat jelas mengatakan di Matius 28, bagaimana ahli-ahli Taurat itu, para pemimpin agama itu menjuap mereka dengan uang, sehingga akhirnya mereka mengabarkan kabar bohong itu, bahwa para murid yang mencuri tubuh Tuhan Yesus. Mereka sudah melihat mujizat yang terbesar. Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Tapi mereka tetap tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, apakah yang menjadi respon Anda terhadap anugerah keselamatan yang Allah berikan kepada setiap dari kita? Ketika kita mengetahui karya Tuhan Yesus di atas kayu salib, hari Jumat kita akan mengingat Jumat Agung. Kemudian kita juga hari Minggu akan merayakan Paskah. Ini adalah perayaan yang setiap tahun pasti kita akan rayakan. Dan biarlah saya berharap setiap dari kita, ketika kita mengingat betapa besar pengorbanan Tuhan, betapa besar kasih-Nya, anugerah-Nya kepada setiap dari kita, biarlah kita tidak meremehkan anugerah keselamatan tersebut. Biarlah kita dapat terus hidup di dalam anugerah keselamatan
yang telah Allah berikan bagi setiap dari kita. Anugerahnya gratis, tapi bukan berarti murahan. Dan biarlah setiap dari kita dapat terus hidup di dalam anugerah yang Allah telah nyatakan bagi setiap dari kita. Amin. Sebelum kita menaikkan beberapa pokok doa malam hari ini, saya mengajak setiap dari kita untuk mendengarkan satu lagu pujian ini yang mengingatkan setiap dari kita betapa besar kasih Allah bagi kita. Selamatkan dan pulihkanku lebih dari segalanya. Yang kau berikan, kau berikan bagiku, terlalu mahal darahmu Yesus, tercurah untuk menebus hidupku. Tercurah untuk menebus
Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, biarlah lagu pujian yang baru saja kami dengarkan pada saat ini untuk mengingatkan setiap dari kami bagaimana begitu besarnya kasih-Mu bagi setiap dari kami, sehingga Engkau mau merelakan anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus bagi setiap dari kami. Dan biarlah ketika kami mengingat hal ini, kami sebagai anak-anak-Mu, kami tidak meremehkan anugerah keselamatan yang Kau berikan itu. Tapi biarlah setiap dari kami dapat memberikan respon yang tepat, respon yang benar terhadap anugerah keselamatan, kasih-Mu yang besar itu bagi setiap dari kami. Dan pada saat ini kami juga datang kepadamu, kami ingin menaikkan beberapa pokok doa. Kami ingin mendoakan untuk sekolah-sekolah Kristen yang khususnya berada di Indonesia. Dan kami tahu bagaimana pada saat ini mereka mengalami banyak sekali pergumulan khususnya dengan model sekolah online sekarang ini karena dalam pandemi COVID-19 yang tidak kunjung selesai ini. Tuhan, kami mau menyerahkan untuk setiap orang-orang yang memikirkan sistem pengajaran khususnya untuk setiap guru-guru juga yang mengajar, yang mereka berada di lapangan, yang mereka harus mempersiapkan bahan ajar, dan mereka juga harus menghadapi para murid yang mungkin juga sudah kelelahan, bosan dengan belajar sistem online seperti ini yang sudah tidak terkoneksi. Tuhan, kami mohon Kau yang tolong menguatkan setiap guru-guru Kristen yang mengajar, biarlah dalam menjalani kondisi seperti ini mereka tidak asal mengajar saja, menyiapkan bahan, dan mereka tetap mau memberikan yang terbaik. Mereka ingin supaya kebenaran-Mu, kebenaran firman Tuhan juga dapat diberitakan melalui pengajaran-pengajaran materi-materi yang mereka ajarkan. Dan terkhususnya kami juga mau berdoa menyerahkan untuk setiap orang tua para murid, Tuhan yang tolong supaya orang tua para murid pun dapat tetap mendukung proses belajar mengajar khususnya dalam kondisi masa online seperti ini. Kami tahu ini bukanlah hal yang mudah, tapi Tuhan yang tolong topang anugerah-Mu yang beserta anugerah-Mu yang menguatkan, karena kami sadar tanpa anugerah-Mu maka hal tersebut tidak akan dapat terjadi. Tuhan yang tolong supaya setiap orang tua juga menyadari bahwa pengajaran tidak hanya dapat diserahkan kepada sekolah, tetapi ketika mereka berada di rumah bersama dengan anak-anak mereka, mereka pun dapat tetap mengajarkan hal-hal yang benar, value-value yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dan Tuhan, kami juga mau berdoa menyerahkan untuk setiap para murid yang harus menjalani masa-masa belajar online seperti sekarang ini. Tuhan yang tolong agar mereka dapat tetap belajar, memaksimalkan kesempatan belajar yang mereka dapatkan sampai saat ini. Mereka dapat sadar bagaimana ada banyak sekali anak-anak yang tidak bisa belajar, mendapatkan kesempatan untuk belajar, tapi mereka bisa, dan biarlah mereka tidak meremehkan kesempatan yang telah mereka dapatkan itu. Tuhan, inilah doa-doa kami dalam ibadah puasa di hari yang ketiga ini. Kami mau menyerahkan untuk setiap doa-doa yang telah kami naikkan. Kami percaya Engkau mendengarkan doa-doa kami dan Engkau akan menjawabnya tepat pada waktunya. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan untuk doa-doa ini ke dalam tangan-Mu saja. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin.